Perseteruan antara Hotman Paris Hutapea dengan mantan asisten pribadinya Iklim Hakim yang sempat memanas lantaran Hotman dituding Iklim telah melakukan pelecehan terhadap dirinya kini memasuki babak baru dan semakin memanas. Pasalnya secara mengejutkan, kemarin pengacara fenomenal itu belak-belakan mengungkap jika Iklim seterunya itu sudah tak lagi menjadikan Rasman Arif Nasution sebagai kuasa hukumnya. Tanda tanya pun mencuat, apa yang membuat Iklim menyudahi Rasman yang sudah habis-habisan membelanya justru disudahi sebagai kuasa hukum dan menggantinya dengan yang lain. Benarkah jika Hotman Paris sudah mendengar kabar ini sejak 2 minggu yang lalu? Bagaimana pula Hotman yang mengungkap jika Rasman sudah 2 kali mensomasi Iklim lantaran Iklim menyudahi hubungan kerjasama? Selain mengungkap kabar jika seterunya itu sudah mengganti pengacara, Hotman pun juga mengungkap sebuah fakta yang mencengangkan. Menurutnya, ada dalang di balik kasus dugaan pelecehan seksual yang dilayangkan oleh Iklim Hakim terhadap dirinya. Lantas siapakah sosok di balik ini semua yang dimaksud Hotman? Di sisi lain, banyaknya tuduhan yang dilayangkan terhadap dirinya justru tidak membuat Hotman Paris gentar sama sekali. Lantas apa alasan dibalik tidak gentarnya Hotman dengan banyaknya serangan yang dialamatkan kepadanya? Benarkah bagi Hotman mau sebanyak apapun yang menyerangnya, jika tak memiliki delik pelanggaran hukum, tak membuat dirinya gentar? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Seperti mengurai benang yang kusut. Seperti itulah pepatah yang menggambarkan permasalahan Hotman Paris Hutapea melawan mantan asisten pribadinya Iklim Hakim. Didera dengan tudingan dugaan pelecehan seksual yang dialamatkan kepadanya. Hotman Paris kini seakan mendapatkan angin segar pasca muncul kabar seterunya tersebut sudah memecat kuasa hukumnya dan menggantinya dengan yang baru. Setidaknya hal itu sempat terlihat dalam unggahan Hotman Paris di sosial medianya. Dalam unggahannya itu, Hotman pun juga memposting sebuah foto di mana memperlihatkan mantan asprinya itu tengah duduk berdampingan dengan seorang pria yang ramai disebut sebagai kuasa hukum baru Iklim Hakim. Dan seolah tak ingin apa yang telah ia unggah itu hanyalah sebuah sindiran semata. Kemarin secara mengejutkan, Hotman Paris secara belak-belakan justru mengungkap jika sejatinya Rasman sudah tidak lagi menjadi kuasa hukum Iklim mantan asprinya itu. Lantas apa yang membuat Iklim Hakim harus mengganti pengacaranya dengan yang baru? Ada apa dengan Iklim dengan Rasman kuasa hukumnya? Berharap pengacara yang baru dari Kim akan lebih objektif dan sesuai dengan profesi sebagai pengacara berdasarkan bukti-bukti yang ada. Secara umum saya kenal ya dan intinya dia tidak ada unsur konflik atau dendam sama saya dan dia pasti akan berpikir mudah-mudahan dia bisa objektif, itu aja. Karena tanpa objektif pun kan polisi akan lihat mana buktinya. Kalau kamu sudah dilecehkan di Februari tapi kau diobatin di akhir Februari, dibawa berobat, dibawa dansa-dansa, itu bukan pelecehan tapi nikmat sama nikmat. Paris yang pegang. Sudah berkomunikasi dengan saya. Udah resmi kan? Udah resmi Iklim kan? Kapan mau konferensi pers? Kabar pemecatan Rasman sebagai kuasa hukum mantan asprinya itu rupanya bukan baru-baru ini saja sampai ke telinga Hotman.
Pasalnya, dalam keterangannya kemarin, Hotman mengungkap jika ia sudah mendengar kabar tersebut 2 minggu yang lalu sebelum akhirnya ramai menjadi sorotan. Tak hanya itu saja, dalam keterangannya kemarin, Hotman pun juga mengungkap jika Rasman telah mensomasi mantan kliennya tersebut sebanyak 2 kali lantaran menyudahi hubungan kerja sama. Lantas apa yang membuat Rasman justru dibuat kaget perihal ramainya kabar jika ia sudah tidak lagi menjadi kuasa hukum Iklima? Pasalnya ia mengungkap dan menegaskan jika semua tindak tanduk yang dilakukannya itu sesuai dengan arahan dari Iklima Kim. Saya dapat berita bahwa Kim telah mengganti kuasa hukumnya. Kayaknya sih udah dari 2 minggu lalu. Aku dengar ya. Ternyata selama 2 minggu ini Rasman katanya sudah somasi si Kim 2 kali. Masih lah. Bang, ngapain tanya bukti? Kan saya sudah. Kalau sekarang kalian tanya saya, kenapa nanya itu? Ada apa? Enggak kan katanya ganti bang. Katanya ganti lawyer bener kan? Kim pecat abang, bener nggak sih bang? Belum benar itu. Itu enggak lah. Yang penting diingat oleh Hotman Paris bahwa Kim itu sudah tanda tangan kuasa. Seluruhnya itu atas permintaan dia, apakah preskon, tentang lembaga dan lain-lain, tidak ada dari saya. Nah masalah Kim, penjelasannya dan Kim itu juga sudah menjelaskan kepada saya dan kepada Ibu Ice di Kementerian Pemberdayaan Perempuan, kan begitu. Dia sudah terang-benderang. Ramainya kabar soal disudainya Rasman Arif Nasution sebagai kuasa hukum Iklima Kim memang menjadi babak baru dalam kasus perseteruan Hotman dengan mantan asisten pribadinya. Tapi, apa yang membuat Hotman justru mengungkap jika ini adalah sebuah kesempatan untuk membuat Iklima jujur dengan mengungkap siapa dalang sebenarnya di balik perseteruan ini? Pemirsa, pastikan tetap di Intens Investigasi. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo pemirsa Intens, apa kabar? Gue Jeffrey Nicole. Jangan lupa saksikan Intens Investigasi 3 kali sehari. Dan jangan lupa buat like, comment, dan subscribe. Pemirsa Intens Investigasi, ramai kabar soal disudainya Rasman Arif Nasution sebagai kuasa hukum dari mantan asisten pribadi Hotman Paris Hutapea Iklima Kim. Tentu membuka cerita lama pasca permasalahan kasus dugaan pelecehan yang dilayangkan Iklima kepada Hotman. Kala itu, di hadapan awak media, Kim yang ditemani oleh Rasman mengungkapkan perihal dugaan pelecehan seksual yang diduga dilakukan Hotman pada awal Februari lalu. Kejadian tersebut menurut Iklima terjadi di sebuah mobil saat dirinya masih berstatus sebagai asisten pribadi. Tak hanya itu saja, permasalahan ini pun semakin panas dan juga pelik lantaran Iklima mengunggah sebuah foto di mana pada bagian mulutnya mengeluarkan darah hingga adanya ruam merah di tubuhnya yang diduga hasil dari ilmu hitam. Hotman Paris yang mendengar kabar ini pun tak mau diam, ia menduga ada dalang di balik semua hal tersebut. Pasalnya, Iklima pada awalnya hanya cemburu karena menganggap Hotman memilih aspri lainnya untuk hadir di sebuah acara launching mobil mewah. Namun tiba-tiba saja semua berujung kehebohan saat Iklima muncul dengan Rasman menyerang dirinya dengan tuduhan pelecehan seksual. Lantas siapa dalang yang dimaksud Hotman? Dan benarkah pula dengan disudainya Rasman sebagai kuasa hukum membuat Hotman berharap Iklima mau jujur dan mengungkap siapa orang di balik permasalahannya dengan dirinya? Kejadiannya di pertemuan ketiga di dalam mobil. Tahun 2022 Februari. Iya, sempat bilang bahwa
nggak bisa, nggak mau. Apa tanggapannya waktu itu dari pihak sana? Setelah Mbak menolak itu? Ya nggak bisa, dia bilang saya mau. Guys, jadi tadi kan aku update kaki yang merah-merah ya, dan ternyata merah-merahnya itu makin melebar. Melebarnya tuh cepet banget, menyebar gitu. Terus kaki aku jadinya lemes, pegel gitu. Nah, semakin banyak si titik merahnya itu semakin pegel rasanya. Sudah pasti ada dalang karena di awal-awal, kalau saya ingat di awal bulan April, Iklima Kim itu begitu saya tidak undang dia waktu launching mobil Lamborghini, saya tidak undang dia. Ini semua, hampir semua ini hadir. Kamu juga ada kan? Ada. Ada. Kamu juga ada dua nih yang hadir dari situ, dari puluhan aspri. Nggak lama sesudah itulah mulai dia bilang saya dilecehkan gara-gara tuduhan dia pertama itu hanya mengatakan Hotman itu melecehkan karena minta saya berpakaian seksi untuk syuting di suatu stasiun televisi. Dari situ aja nggak mungkin, karena udah pasti aku tahu TV nggak mungkin izinkan berpakaian seksi karena pasti dilarang KPI. Jadi tuduhan dia karena dia sakit hati itu hanya itu, ya. Tapi sesudah ada kuasa hukumnya, kok jadi bertambah? Dia sendiri yang mau sama gue awal-awal, dia yang temuin gue, ajak dong biar aku bisa ikut syuting. Makanya dia nggak berterima kasih, akulah yang membuat dia jadi ikut syuting, masuk Instagram gua. Waktu itu gua bahkan pertama kali gua ajak dia syuting ada sama dia nih. Itulah pertama kali dia nongol di TV sebagai pemain figuran. Terus ternyata kemudian dia nyanyi, saya cuma dibayar oleh Hotman murah. Emang kalau TV itu kalau figuran bayarnya murah, siapa yang bilang mahal? Paling juga 500 atau 1 juta. Tapi kan dengan masuk TV kan itu naik dia punya pamor. Kalau memang ada hubungan khusus, jangan tanya. Kalau saya transfer, saya jago transfer. Itu satu tebel bisa 20 juta. Dia bisa minum whisky, tahu nggak? Saking dia itu whisky mahal itu. Langsung dari botolnya itu. Soal apakah berdamai itu saya belum bisa ngomong. Tapi memang tujuan saya utama adalah untuk menangkap dalangnya siapa. Dan aku tahu siapa dalangnya. Anda tebak sendiri. Ya, tak ada asap jika tak ada api. Tentu hal tersebut yang berkecamuk dalam diri Hotman Paris. Bagaimana tidak, dengan segala kesuksesannya saat ini, tentu ada saja orang yang tidak suka ataupun iri. Hal tersebut yang menurutnya terjadi kepada pengacara Iklima yang terdahulu, yang seakan memiliki dendam pribadi kepada dirinya. Bagaimana tidak, pasca Hotman mengatakan jika ada dalang di balik ini semua, maka pengacara Iklima cepat-cepat membuat surat pernyataan yang harus ditandatangani oleh Iklima. Siapapun yang berperkara sama gua akan naik panggung, akan masuk TV. Itu adalah teori marketing dalam dunia internasional. Bahkan psikolog itu mengakuin itu. Tahu nggak psikolog yang suka ngomong itu? Yang mengatakan salah satu cara terkenal adalah ya ganggu orang terkenal. Kalau Kim bisa melaksanakan menghadapi Hotman Paris sendirian, itulah yang saya dorong. Dia cerita ke saya itu hanya 50%. Kan pernah saya bilang, setelah di dalam Kementerian Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, dia cerita semuanya. Itu kan direkam. Jadi saya nggak ada yang merekayasa. Kita buat selembar kertas sekarang. Tidak boleh mencabut kuasa sepihak tanpa dibuktikan bahwa penerima kuasa itu melakukan kejahatan atau pelanggaran yang dapat dibuktikan ya secara hukum. Ternyata kuasa hukumnya 2 mantan narapidana, yaitu si Rasman sama si Andar itu. Andar juga kuasa hukumnya kok. Dua-duanya selama ini memusuhin gua. Makanya saya bilang kasihan ini si Iklima Kim, kasihan. Dan begitu saya sebutkan ada dalang, buru-buru si Rasman minta si Kim tanda tangan di surat. Pernah lihat nggak? Bahwa saya yang meminta begini, saya yang meminta begini. Artinya Pak Rasman ketakutan. Kim, kamu pakai otak kamu. Ya, mumpung pengacara kamu yang baru, cepatlah ngaku siapa sebenarnya dalangnya ini.
tak lagi menjadi kuasa hukum Iklim Hakim, rupanya mengingatkan publik akan kasus Dr. Richard Lee yang juga menyudahi Rasman sebagai pengacaranya. Seperti apa pula Hotman merasa jika saat ini banyak yang berkumpul dan ingin menjatuhkan dirinya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, salam Hotman Paris. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 2 kali sehari, Senin sampai Sabtu jam 12 siang dan jam 6 sore. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Salam Hotman Paris. Pemirsa Intens Investigasi, ramainya kabar soal disudahnya Rasman Arif Nasution sebagai kuasa hukum Iklima hingga ungkapan Hotman yang berharap Iklima buka suara perihal siapa dalang di balik kasus ini memang menggulirkan kisah baru dari perseteruan Hotman dan mantan asprinya ini. Tetapi terlepas dari itu, kisah soal Rasman yang disudahi kiprahnya sebagai kuasa hukum oleh kliennya mengingatkan publik atas perkara pencemaran nama baik yang dilaporkan Kartika Putri terhadap Dr. Richard Lee. Di mana di dalam perjalanan kasus perkara itu, secara mengejutkan Dr. Richard Lee juga memutuskan untuk menyudahi Rasman sebagai kuasa hukumnya. Tapi siapa sangka buntut dari kejadian tersebut, Rasman pun justru mengungkap jika alasannya dipecatnya ia lantaran hadirnya Hotman Paris yang disebut-sebut akan menggantikan posisinya. Dia itu dipecat oleh Dr. Richard Lee sebagai kuasa hukumnya. Oke. Terus nggak lama sesudah itu Dr. Richard Lee ke kantor saya karena kami terjadi tawar-menawar sahamnya dia. Dan habis itu saya posting di Instagram, ya, dan langsung dia kira aku berebut kliennya dan mulailah dia ngoceh-ngoceh. Aku nggak peduli, gua nggak ada urusan sama dia gitu loh. Dan dia bukan kelas gua lah, udah deh. Sumpah demi Tuhan itu kenyataannya. Sumpah demi Tuhan itu murni karena saya mau beli saham dia. Sumpah demi Tuhan. Itu murni karena saya mau beli saham dia. Gua nggak merebut klien dia. Lagi pula seorang pengacara, kalau kliennya pindah, ya harusnya tahu diri dong. Pindah itu kan haknya ada klien kan. Kalau dia pindah, nggak apa-apa juga. Tapi ini memang nggak pindah ke saya. Dan sekarang dia permalukan Dr. Richard Lee di mana-mana. Bahkan dia kemarin ada demo mengatakan agar kasus Richard Lee diproses agar dia masuk penjara. Masa sama kliennya begitu sih? Contohlah aku, tidak ada satupun klien yang pernah mengadukan Hotman gara-gara aku bertanggung jawab, berkualitas, dan nggak pernah minta klien minta 1 juta dong, saya mau pulang kampung, 5 juta dong, saya mau hajatan di kampung. Saya tadi minta supaya Hotman Paris dan Farhad Abbas ikut jadi kuasa hukum. Biar masyarakat Indonesia melihat. Saya sudah ke Kopi Joni. Dia tidak ada di sana. Alasan di Singapura. Kalau banyak duit, kenapa nggak private jet disewa? Kemudian suruh lagi, katanya saya suruh datang ke Singapura. Wah, itu udah capek banget saya itu. Sebagai warga Indonesia yang baik, saya sudah datang, saya duduk, saya diam, lalu saya keluar. Saya nggak pernah ngomong satu kalimat pun. Ya, seperti biasalah beliau mendominasi. Untuk Rasman, sadarlah kau Lae, ya. Kamu tahu karirku sama kamu sudah terlalu jauh, ya. Ada batasnya, sadarlah kau. Itu di medsos kau sudah dipermalukan begitu banyak orang, dari mulai Dr. Richard Lee, sekarang si Kim sendiri telah memecat kau sebagai pengacaramu, belum lagi yang lain-lain. Udah, hanya saya bilang, sadarlah kau. Itu caranya untuk menjadi terkenal bukan begitu, malah menjadi bahan ledekan. Makanya kolom komen dari IG kamu pun kau nggak berani buka. Demikian pemirsa, kabar terkini,
terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.